Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas G, akan mempresentasikan mengenai source of capital dari buku The Art of Startup karangan Alejandro Kremer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Farida Lutfi Aziza dengan tim terakhir 137. Kemudian ada Dinda Febri Herdianti dengan tim terakhir 124, Muhammad Iksan Zulfahri dengan tim terakhir 149, dan Nardo Maruditwa Huda Barat dengan tim terakhir 005. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai bootstrap. Dalam beberapa tahun terakhir, ledakan startup dengan metode bootstrapping menjadi pusat dari banyak tren dan industri. Pendiri memulai bisnis dengan membayar biaya operasi dengan iklan melalui Google dan hampir tidak mengumpulkan uang dari investor institusi besar di luar. Sebagai contoh, situs Plenty of Fish, pendiri memulai bisnis dengan membayar biaya operasi dengan iklan Google dan tidak mengumpulkan uang dari investor institusi besar di luar. Perusahaan ini diakuisisi seharga 575 juta US dollar secara tunai oleh Match Group. Jelas ini merupakan kisah sukses yang unik. Next. Untuk yang kedua adalah mengenai credit cards. Jika uang tunai yang dimiliki atau modal yang dapat ditambahkan sering berjalannya waktu tidak cukup, kita bisa memanfaatkan kartu kredit. Ada 4 kunci menggunakan kartu kredit untuk membiayai perusahaan startup. Yang pertama, menetapkan batas pinjaman. Yang kedua, menetapkan waktu untuk melunasi pinjaman. Yang ketiga, melindungi skor kredit. Dan yang keempat, memprioritaskan pembayaran kembali. Next. Next. Ya, untuk yang ketiga adalah mengenai business loans. Ada beberapa alasan yang sangat bagus untuk mencari kredit bisnis sejak awal. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa pengusaha serius untuk menjadikan ini bisnis, bukan sekedar hobi. Yang kedua adalah memisahkan kredit dan aset pribadi dan bisnis. Yang ketiga, mengurangi kewajiban pribadi. Dan yang keempat, menambah nilai nyata pada bisnis itu sendiri. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bahasan selanjutnya adalah terkait teman dan keluarga. Lantas, apa kaitannya keduanya di dalam dunia usaha? Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait penggalangan modal usaha yang berasal dari teman maupun keluarga. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa meningkatkan modal untuk usaha, terutama dalam dunia startup, sangatlah kontroversial. Di satu sisi bisa menjadi awal yang baik sebagai salah satu sumber pendanaan, namun di sisi lain bisa juga menjadi salah satu penyesalan terbesar yang harus dihadapi oleh banyak pengusaha. Dan di sini penggalangan modal dari teman dan keluarga lebih dari sekedar menghasilkan lebih banyak uang, melainkan tentang memberi, berbagi, dan memperkuat usaha dari bawah ke atas. Jika teman dan keluarga tidak percaya pada usaha yang kita jalankan, maka kita juga akan kesulitan meyakinkan orang lain untuk mendukung atau membeli produk dari usaha yang kita buat. Selain itu, kelebihan lain dari penggalangan dana dari keluarga dan teman adalah yang pertama merupakan investor termudah dan tercepat untuk mendapatkan pendanaan. Dan yang kedua, biaya pinjaman atau penggalangan dana minimal. Dan yang ketiga, lebih fleksibel saat dibutuhkan. Dan yang keempat, lebih sedikit tekanan yang dapat mengurangi kesalahan. Dan yang terakhir, membantu teman dan keluarga. Next. Selanjutnya adalah terkait crowdfunding. Apa yang kebanyakan orang sebut sebagai crowdfunding di sini adalah portal web online yang memfasilitasi dan merapikan promosi proyek dan peningkatan modal atau dalam kata lain bisa disebut penggalangan dana. Dua jenis crowdfunding. Next. Dua jenis crowdfunding adalah crowdfunding donasi dan crowdfunding ekuitas. Next. Untuk crowdfunding donasi, donatur tidak menikmati kepemilikan atau partisipasi yang masuk dalam keuntungan berkelanjutan dari kampanye atau peluncuran bisnis. Melainkan promotor mengumpulkan uang dalam bentuk donasi dengan imbalan fasilitas unik. Berbeda dengan crowdfunding ekuitas, crowdfunding ini memungkinkan investor individu, kelompok, dan dana modal lainnya untuk berinvestasi di sekuritas perusahaan swasta dan berpartisipasi dalam meningkatkan nilai dan keuntungan merek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya ada angel investors dan super angels. Jadi, siapakah angel investors atau accredited investors itu? Ialah mereka individu yang memiliki nilai kekayaan bersih tinggi dan menjadi bagian terbesar dari kelompok investor startup. Namun, tidak semua angel investors adalah accredited investors. Begitu pula sebaliknya. Namun meski demikian, mereka adalah sama-sama individu yang memiliki keuangan dan keinginan untuk menyediakan atau memberikan dana. Dan karena satu dan lain hal, mereka menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat menarik bagi para pendiri startup. Kemudian terdapat beberapa tingkatan dan definisi mengenai orang-orang dengan berkekayaan bersih tinggi. Namun secara umum, accredited investors adalah mereka yang memiliki aset senilai 1 juta US dollar atau lebih di luar tempat tinggal pribadi, atau mereka yang memiliki pendapatan 200.000 US dollar selama 2 tahun sebelumnya dan pendapatan gabungan sebesar 300.000 US dollar bagi pasangan yang telah menikah. Next. Angel investors menginvestasikan uang pribadi mereka dengan rata-rata jumlah yang dikumpulkan berkisar mulai dari 150.000 US dollar hingga 2 juta US dollar. Di mana angel investors ini pada umumnya adalah orang yang memiliki posisi eksekutif pada suatu perusahaan besar, sehingga seringkali mereka dapat memberikan saran dan tawaran yang fantastis kepada pengusaha selain pendanaan. Next. Selanjutnya ada alasan mengapa angel investors dapat menjadi sumber modal yang menarik. Yang pertama, mampu memberikan nilai tambah melalui saran dari pengalaman mereka. Yang kedua, mampu untuk mengumpulkan lebih banyak uang melalui lebih sedikit investor. Yang ketiga, lebih sedikit batasan untuk mengumpulkan uang dari accredited investors. Dan yang terakhir, berpotensi memberikan rujukan ke angel investors lain. Next. Selanjutnya ada angel groups. Angel groups adalah sebuah kelompok dari gabungan para angel investors yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya, di mana untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi ke dalam sebuah angel groups tentu sangat sulit. Mereka harus memiliki hubungan dengan salah satu anggota pendiri startup ataupun mereka harus memiliki afiliasi dengan salah satu angel groups. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait family office. Family office merupakan suatu perusahaan yang memanajemen kekayaan dan investasi dari keluarga kaya. Secara umum, perusahaan ini tidak terlalu diperhatikan oleh startup dan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari modal. Padahal, family office ini bisa menyediakan 5 juta hingga 10 juta dolar modal untuk diinvestasikan kepada startup. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait venture capital. Venture capital atau modal ventura merupakan suatu pembiayaan atau pendanaan oleh investor kepada startup kecil hingga menengah. Pembiayaan ini paling banyak dicari oleh perusahaan karena menjadi modal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh sebuah startup untuk dapat mendapatkan modal ventura. Yang pertama adalah good pitch. Good pitch dalam hal ini berarti penawaran bisnis yang baik. Tanpa adanya penawaran bisnis yang baik, maka investor tidak akan yakin untuk berinvestasi kepada suatu perusahaan. Yang kedua adalah pitch materials. Pitch materials terkait dengan good pitch ini. Pitch materials adalah hal-hal yang harus ada pada saat kita menawarkan suatu bisnis. Di antara beberapa pitch material yaitu pertama adalah peluang pasar, yang kedua adalah persaingan pasar, ketiga adalah detail produk, strategi pengembangan, dan berbagai aspek perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah membangun koneksi. Tanpa adanya koneksi, maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan sebuah pendanaan dari seorang investor. Maka bagi seorang pengusaha penting adanya untuk membangun koneksi yang kuat dan luas dengan sesama pengusaha lainnya. Selanjutnya adalah strategi mendapatkan konsumen yang baik. Dengan strategi yang baik, maka pangsa konsumen akan menjadi lebih besar. Dengan konsumen yang lebih besar, maka hal ini akan menjadi suatu
yang menjanjikan bagi seorang investor untuk berinvestasi kepada perusahaan kita. Selanjutnya, ada True Ventures. True Ventures merupakan badan yang menyalurkan modal dari investor dari perusahaan besar, perorangan, dan lain sebagainya kepada berbagai startup. Besaran modal yang diberikan True Venture tidak sebesar modal yang diberikan oleh investor secara perseorangan. Tapi dengan adanya True Venture ini, mereka membuka akses lebih luas kepada startup-startup yang sedang berkembang untuk mendapatkan akses modal. Bagi startup, apabila masih melakukan uji produk dan testing pasar, tidak disarankan untuk mengandalkan venture capital ini, sebab apabila terdapat masalah pada investor, akan berakibat pada terganggunya pangsa produk dan akan mengganggu bisnis mereka di kemudian hari. Yang terakhir adalah venture debt atau utang usaha atau venture usaha atau utang venture adalah pendanaan yang diberikan kepada startup dalam bentuk utang. Pendanaan ini dilakukan atau disalurkan oleh badan keuangan dan badan khusus yang mana akan memberikan utang meskipun dengan jaminan yang kecil kepada startup yang sedang berkembang. Startup yang baik adalah startup yang mampu memilih venture debt yang akan membantu perputaran keuangannya menjadi lebih baik. Dan dengan dana dari venture debt ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai IPO atau Initial Public Offering, yaitu waktu di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.